إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diperkenankan untuk mendatangi rumah Allah guna melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian menjadi seorang muslim yang benar-benar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita semua mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pasti meyakini bahwasanya kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pengakuan tidak cukup dengan lisan-lisan kita, dengan ucapan-ucapan kita. Tapi pengakuan itu harus dibuktikan dengan pembenaran dalam hati, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, dan juga kita harus buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik berupa perbuatan ataupun perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah sekalian, yang ingin menguji atau ingin mengetahui sejauh mana bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, kepada kaummu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni,
jika kalian mengaku cinta kepada Allah, mengaku bahwasanya Allah adalah Tuhan kalian, sembahan kalian, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah pun mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah pun akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini jelas jamaah sekalian menunjukkan barometer ukuran seseorang itu dikatakan dia cinta kepada Allah. Cinta jamaah sekalian itu bagian daripada keimanan, sedangkan benci itu bagian daripada kekufuran. Kalau kita cinta kepada Allah, berarti kita merupakan termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi kalau kita benci kepada Allah, berarti itu indikasi kita telah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin mengukur sejauh mana kecintaan kita yang hakiki kepadanya. Sejauh mana kecintaan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Barometernya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jamaah sekalian, barometer ukuran seseorang itu dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti Nabi, maka dia telah mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti pemahaman terbalik daripada ayat ini, siapa yang tidak mengikuti Nabi, berarti dia tidak siapa yang tidak taat kepada Nabi, berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ayat tadi, siapa yang mentaati Nabi, maka dia sudah pasti mentaati Allah. Tapi siapa yang mentaati Allah, belum tentu mentaati Nabi. Belum tentu. Ada orang yang mentaati Allah, tetapi tidak mentaati Nabi. Ingkarus sunnah, contohnya ingkarus sunnah. Apa itu ingkarus sunnah? Kelompok yang tidak mau menjadikan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Itu namanya ingkarus sunnah. Mengingkari sunnah-sunnah Nabi. Hanya mau beramal sesuai dengan Al-Quran saja. Namanya Quraniyun. Atau nama lainnya Quraniyun. Orang-orang yang hanya mau berpedoman mengambil sumber hukum Islam hanya kepada Quran saja, titik. Tidak mau mengambil sumber hukum Islam dari Al-Quran. Ijma, qiyas, hanya kepada Al-Quran saja. Ini kesalahan yang besar. Karena apa? Karena Allah mengatakan siapa yang mentaati Nabi, maka dia sudah pasti mentaati Allah. Pemahaman terbalik daripada ayat ini, siapa yang tidak mentaati Nabi, tidak mengikuti Nabi, tidak menjadikan as-sunnah sebagai ikutannya, pedomannya, berarti dia tidak menjadikan Allah sebagai sembahannya, sebagai zat yang diagungkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang mengatakan, wah ini kan tidak ada dalam Al-Quran. Iya, kalau gitu kita tolak saja itu hadis. Padahal hadisnya ada. Hadisnya ada. Jelas hadisnya. Hadisnya sahih. Tapi karena dia mengatakan ini tidak terdapat dalam Al-Quran, maka ditolak. Na'udzubillah min zalik. Padahal Nabi bersabda, inni utitul Qur'ana wa man ma'ahu mislahu. Sesungguhnya wa ma ma'ahu mislahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan apa yang sama dengannya. Apa yang maksud? Sunnah. Jangan dikira sunnah itu, jamaah sekalian, dia sesuatu yang sifatnya sekunder. Sunnah dengan Al-Quran itu sifatnya sama-sama primer.
Dia bersinergi, tidak bisa ada yang diabaikan. Salah satunya, dan tidak ada Al-Quran yang bertentangan dengan As-Sunnah. Tatkala kita mengatakan telah terjadi pertentangan ada antara Al-Quran dan Sunnah, maka yang rusak adalah akal kita yang rusak. Bukan yang rusak, bukan yang salah Sunnah, bukan yang salah Al-Quran, tetapi akal kita yang belum sampai untuk mengkompromikan jika seandainya terjadi perbedaan dalil antara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mendapatkan jamaah sekalian di Telaga Kausar, di Telaga Haud namanya, ya, ketika manusia ketika itu berada dalam kehausan di padang mahsyar, ketika itu manusia tinggal di padang mahsyar kurang lebih 1000 tahun lamanya. Untuk ukuran di dunia, cuma 1 hari orang di padang mahsyar, tapi sama dengan 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya Pak, orang tinggal di padang mahsyar ketika itu. Ketika itu manusia kehausan. Nah, disitulah adalah haud telaga Nabi. Nabi menunggu, memberikan dengan tangannya, Nabi ciduk dengan kedua telapaknya, berikan kepada umatnya. Siapa yang meminum dari telaga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Padahal ketika itu 1000 tahun Pak, tidak ada makanan dan minum di situ, tidak ada makanan minuman, tanah yang tandus ketika itu. Ketika itu orang nafsi sendiri-sendiri, jamaah sekalian. Tapi Nabi menunggu umatnya, ya, untuk diberikan minuman dari Nabi. Dengan 1 kali setiap orang diberikan Pak, siapa yang minum, disebutkan dalam hadis, dia tidak akan haus selama-lamanya. Namanya telaga haud, telaga yang dikhususkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian ya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Ada di antara umatnya ditolak. Kata Nabi Muhammad, kenapa ya Jibril engkau menolak dia? Dia bilang, itu bukan umatmu, mengaku sebagai umatmu saja, tetapi ketika engkau meninggal dunia, dia tidak menjalankan sunnah-sunnahmu, dia mengerjakan tidak sesuai dengan sunnahmu. Na'udzubillah, apa kata Nabi? Suhkan, celaka kalian yang tadinya sangat kehausan ingin mendapatkan minuman dari tangan Nabi yang mulia. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Tidak mendapatkan apa, diusir dia oleh malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya kita bukan perkara sepele untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah tempat kebahagiaan kita, tempat kesuksesan kita jamaah sekalian. Kalau kita ingin sukses hidup kita, tidak ada jalan lain melainkan kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada 4 hal yang perlu kita, yang berkaitan dengan mengikuti sunnah Nabi. 4 hal. Yang pertama, kita membenarkan apa yang beliau sabdakan. Hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada kita, yang terdapat dalam kitab-kitab Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab yang lainnya, selama di hadis yang sahih itu kita harus sami'na wa ta'na, harus kita terima dengan lapang dada. Meskipun barangkali terkadang ada, misalnya ada hadis-hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi kita harus kalahkan hawa nafsu kita, kita harus ikuti dalil. Kita harus ikuti dalil daripada hawa nafsu. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia lebih mencintai aku daripada bapaknya, orang tuanya, ibunya, anaknya, keturunannya, dan seluruh umat manusia. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan kesempurnaan iman, kita harus memposisikan, menjadikan Nabi sebagai orang yang paling kita cintai setelah Allah. Allah dulu kita cintai, Nabi Muhammad SAW, baru bapak kita, baru anak kita, baru manusia yang lainnya.
Jamaah ini memberikan isyarat kepada kita, itu apa? Kita harus mentaati Rasulullah SAW kalau kita merasa cinta kepada Nabi. Itu yang pertama, kita harus membenarkan sabda Nabi. Jamaah sekalian. Yang kedua, kita harus menjalankan perintah-perintah Nabi. Apa yang Nabi perintahkan kepada kita, laksanakan. Tentu sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Sesuai dengan kemampuan kita, kita jalankan. Jamaah sekalian, khususnya wajib kita laksanakan. Adapun yang sudah sunnah, tentu sesuai dengan kemampuan kita, karena hukumnya sunnah. Jamaah sekalian, jadi sunnah Nabi itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa artinya wajib? Wajib kita kerjakan. Apa yang sunnah, hukumnya cuma sunnah saja, tidak wajib dikerjakan. Jamaah sekalian, sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, bentuk kita mentaati Nabi adalah kita, jamaah sekalian, meninggalkan apa yang beliau larang. Apa yang beliau larang, apa yang beliau haramkan terhadap satu perkara, wajib kita tinggalkan, meskipun barangkali bertentangan dengan hawa nafsu kita. Karena itu hawa nafsu, Pak. Syaitan dan hawa nafsu itu selalu ingin bertabrakan dengan syariat. Kita syariat menyuruh berbuat kebaikan, itu hawa nafsu, dan syaitan itu yang menghalang kita untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, dalil Al-Quran dan Sunnah melarang kita untuk berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Itu hawa nafsu, Pak. Dia yang mendorong kita, dia yang memberikan kepada kita untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Itulah jamaah sekalian. Oleh karena itu, kalau kita mengaku mencinta kepada Nabi, maka kita harus tekan hawa nafsu kita, harus kita hancurkan hawa nafsu kita. Kita harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, sebagaimana hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta tidak sempurna iman seseorang sampai dia mengikuti apa yang saya sampaikan, meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu ini, jamaah sekalian, harus tunduk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, adalah kita tidak melaksanakan satu ibadah, apapun ibadah, kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, man ahdatsa fi amrina hada, barang siapa yang melakukan satu amalan-amalan ibadah yang kita anggap satu ibadah, namun tidak ada contohnya dari Nabi, maka dia tertolak. Jamaah sekalian, maka dia tertolak. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita melaksanakan apa yang beliau contohkan kepada kita dalam perkara-perkara ibadah. Adapun apa yang beliau tidak contohkan, jangan kita kerjakan, jamaah sekalian. Begitu juga apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, karena para sahabat Nabi adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, sebelum saya mengakhiri khutbah saya yang kedua, marilah kita introspeksi diri kita. Tentu kita sebagai umat manusia masih banyak kekurangan-kekurangan dan kekhilafan-kekhilafan, masih banyak hak-hak Nabi, hak-hak Allah yang belum kita tunaikan, masih banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang barangkali kita masih kerjakan. Tapi yang terbaik adalah kita senantiasa introspeksi diri kita, memperbaiki diri kita, dan segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang benar-benar cinta kepada beliau dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih walatal muslimin. Allahumma aslih biladal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansur mujahidina fi sabilik. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma akhdhul man khadala ad-din minal yahudil ghasibin wa minan nasara al-mu'tadin wa man عاونه من المنافقين والمشركين والشيوعيين والمستشرقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. استووا اعتدلوا استقيموا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استغفر الله. الله أكبر. اللهم باعد بيننا وبينهم وعدت بيننا وسنقي والمقر الله كالثاب الأبيض والمرجع وسن العطاء بالماء وتنسي أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سبحانك الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله أكبر سبحانك الله سمع الله لمن حمده طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله والصلاة والطيبة السلام عليكم السلام عليكم لا إله إلا الله
عبده الله صليت إبراهيم بارك له إنك حميد اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام